Pertanyaannya, Abang untuk menyumbangkan supaya Partai Gelora ini lolos Ya. parliamentary threshold dan Abang lolos gimana ini? Saya yang pertama akan jawab itu, Ya. akan jawab itu. Tapi saya lebih dahulu, saya kira tadi dua tokoh ini Ya. tepuk tangan pantas menjadi anggota DPR. Ya. Kenapa? Selalu tiap 5 tahunan, Pak Dokter, itu public figure atau selebritas. Yang lain nggak pernah dibahas, kok artis dalam pengertian penyanyi, orang seni yang harus dibahas. Sebab apa? Begitu underestimate-nya masyarakat terhadap pekerjaan kami. Saya pernah dilecehkan orang juga, si Mi ngapain ke DPR, bisa apa, dia bisa tahu apa. Saya bilang kalau di DPR itu isinya para dokter seperti Anda, nggak penting orang kayak saya cuma pengamen doang masuk ke DPR. Harusnya Anda yang masuk. Tapi Anda tidak punya keberanian politik, maka orang kayak gini yang masuk. Gitu dong. Ini saya pikir ini bukan instan Mas Feby. Arziati sahabat saya lama, Oki juga kami bersahabat. Bahkan Mbak Oki pernah main di Bakso juga dulu. Jadi ini orang-orang mereka punya proses modal sosial dari awal. Gitu loh. Nah jadi ini tidak mudah. Kalau ada partai ngejar orang selebritis, realistis, mereka juga ingin dapat suara. Dan boleh, nggak usah marah partai politik. Ini bagian dari kegagalan partai politik juga melahirkan kader yang bagus. Kalau enggak ngapain juga ngejar-ngejar artis-artis kayak gini. Udah gitu kadang-kadang dalam tanda kutip bukan dilecehkan ya. Ya dinafikan lah seolah-olah kita tidak punya kemauan apa-apa gitu. Nah saya buktikan 5 tahun dengan Oki bareng dulu kita. Saya buktikan kita bisa bekerja dengan baik gitu. Nah kalau tadi pertanyaannya Pak Feby tentang bagaimana partai baru. Saya kira partai baru itu memang mediumnya, wadahnya, kendaraannya baru. Tapi orangnya orang lama juga Mas. Jadi kami punya pengalaman menang dan punya pengalaman kalah. Jadi bagaimana cara lolos ke sana, kita punya trik yang harus bagaimana caranya bisa menjadi sejajar dengan mereka-mereka ini gitu loh. Jadi tetap semangat. Nah yang paling penting saya kira setelah mereka memiliki modal sosial, sesungguhnya tadi saya bicara sama Pak Petrus, masyarakat di bawah itu tidak pernah nyalain visi misi loh. Mereka juga nggak ngerti kok. Ada 2 kelompok mereka. Mereka kagum sama dia atau ada 50 ribuan atau tidak. Nah, ya kan begitu kan? Ini realitas, ini fakta politik yang ada hari ini. Pragmatisme masyarakat tidak bisa dibendung seperti itu. Kenapa? Itu juga memang elit-elit yang dalam tanda kutip, yang saya ingin mengatakan, elit-elit yang malas dan busuk itu bagaimana mengajarkan orang untuk disuap. Ini harus kita selesaikan, harus kita berhentikan sekarang. Sebab apa? Supaya melahirkan para anggota partai yang baik, anggota DPR yang baik. Kalau terus hanya orang yang memiliki kapital yang bisa masuk, saya kira nggak bisa kayak begitu. Saya ditanya sama orang, untuk apa ke DPR? Kalau di sana ada 10 bandit, saya masuk tinggal 9, nggak boleh jadi 11. Itu prinsip. Gitu loh. Nah ini menjadi penting supaya apa? Setiap siklus 5 tahunan kita disorot, dipermasalahkan artis ini, pasti dibincangkan. Wah ini karena ngejar suara ini. Realistis partai butuh suara, iya. Tapi juga dengan catatan bukan hanya karena dia populer. Bukan hanya dikenal lalu mengeruk sebagai vote getter. Tapi juga dia menguasai substansi. Tadi saya salut sekali sama Adinda Krisdayanti. Bahwa dia dari awal sudah memilih Komisi 9. Dia tahu tugasnya apa. Artinya apa? Di situ ada vision. Lalu ada misi dia. Dan satu hal buat adik-adik, jangan resisten, jangan takut masuk politik. Sebab apa? Kedaulatan di tangan rakyat, tapi kalau sendirian nggak jadi apa-apa juga. Harus masuk dalam partai politik. Banyak anak muda, mahasiswa, gue alergi, resisten pada politik. Jangan, salah. Kita berkumpul di ruangan ini karena keputusan politik, pasti itu. Tidak ada di negeri ini yang bukan keputusan politik. Semuanya, sebagai bangsa dan negara pasti itu. Ya. Nah, kembali ke partai saya namanya Gelombang Rakyat Indonesia. Gelombang adalah energi pergerakan rakyat. Kami lahir di tengah krisis Pak Feby. Ya, betul. Di tengah krisis 2019. Krisisnya apa? Covid pasti. Lalu kedua, begitu terus kita merasakan kehidupan masyarakat. Maka apa? Ini adalah semacam kayak pemberontakan intelektual kita. Kita nggak bisa diam. Saya sih udah pengen ngurusin cucu aja main-main, tapi nggak bisa kayak kita diam. Ya. Kita harus terjun, Ya. kita harus berjuang. Supaya apa? Ketika ditanya oleh orang, kita ada sedikit kontribusi terhadap perubahan di negeri ini. Itu penting. Baik. Caranya bagaimana menang? Tidak mungkin saya ceritakan di sini. Iya. Terima kasih Bang Miing, luar biasa ya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.